Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Dan selamat menyaksikan. Pada tahun 2194, bumi digambarkan sebagai tempat yang sudah tidak bisa dihuni oleh manusia. Akibat hal itu, manusia pun terpaksa tinggal di sebuah tempat penampungan yang dibuat di luar angkasa. Kuatnya tekad manusia untuk bertahan hidup membuat mereka saling bersaing antara satu penampungan dengan penampungan lain. Hingga terciptalah aliansi bernama Republik Andrian yang dibentuk untuk memerangi umat manusia. Umat manusia di luar Republik Andrian akhirnya berupaya untuk melawan mereka demi menghentikan permusuhan yang sudah terlanjur terjadi. Scene beralih memperlihatkan seorang kapten militer bernama Yeon Jung-i yang memimpin pertempuran melawan pasukan dari Republik Andrian. Ia yang saat itu masih tersisa harus menghadapi begitu banyak robot yang dilengkapi oleh senjata canggih. Misi ini memang sangat sulit dan berbahaya, sehingga Kapten Yun pun gagal dalam pertempuran tersebut. Ternyata apa yang baru saja kita lihat adalah simulasi yang dilakukan oleh robot AI yang berbentuk seperti Kapten Yun. Sudah puluhan tahun Kapten Yun mengalami koma, namun kemampuannya yang luar biasa membuat para peneliti tertarik untuk menggunakan otaknya dan menghidupkannya kembali. Alhasil, terciptalah sebuah laboratorium bernama Chronoid yang dikhususkan untuk menciptakan AI atau robot kecerdasan buatan sebagai senjata biologis. Mereka memiliki proyek penciptaan AI yang dinamakan Jung-i, sesuai dengan nama belakang Kapten Yun. Pemimpin dari penelitian ini sendiri adalah putri Kapten Yun yang bernama So-hyun, di mana ia memiliki tekad yang kuat untuk menghidupkan ibunya kembali. Dengan harapan, nantinya Kapten Yun bisa kembali tugas untuk memimpin pertempuran melawan Republik Andrian. Meskipun sampai saat ini proyek itu belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun So-hyun berusaha meyakinkan para petinggi bahwa proyek itu pasti akan membuahkan hasil. Setelah presentasi selesai, So-hyun dan yang lainnya melakukan uji coba pada robot Kapten Yun. Jika berada di luar simulasi, robot itu memang bisa merasakan kesakitan seperti manusia normal. Namun semua perasaan yang terkirim ke dalam otaknya bisa diatur oleh So-hyun melalui teknologi yang sudah ia kembangkan. Sayangnya, setelah 17 kali percobaan, mereka masih belum bisa menemukan formula yang tepat untuk mengendalikan robot tersebut. Salah satu anggota tim So-hyun yang bernama Jae-kyung mengungkapkan bahwa ia adalah penggemar Kapten Yun sejak kecil. Mendengar hal itu, So-hyun pun menceritakan bahwa dahulu ibunya terpaksa bekerja sebagai prajurit bayaran karena ia harus membiayai pengobatan So-hyun akibat tumor di paru-parunya. Sehingga akhirnya, di hari terakhir So-hyun menjalani operasi, bertepatan dengan hari terakhir ibunya di medan peperangan, ia bahkan tidak bisa menemani So-hyun kala itu. Namun ia berjanji akan segera menemuinya setelah misi selesai. Oleh sebab itulah So-hyun selalu merasa bersalah kepada sang ibu, karena ia berpikir semua itu adalah kesalahannya. Ia mulai menduga apakah sang ibu membencinya karena hal itu atau tidak. Jae-kyung yang mendengarnya pun menyarankan agar So-hyun menanyakan hal itu langsung pada sang ibu setelah simulasinya selesai. So-hyun kemudian menemui seorang dokter untuk menjalani tes etik atau bisa dibilang sebagai tes kesehatan. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, dokter mengatakan bahwa tumor di paru-paru Se-hyun kini kembali muncul dan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Sang dokter bahkan memperkirakan kalau Se-hyun hanya akan bertahan hidup selama 3 bulan. Mendengar hal itu, So-hyun pun merasa sedikit kesal. Jika tahu semua ini akan terjadi, maka lebih baik ia tidak pernah dioperasi sejak awal. Dokter kemudian menyarankan kepada So-hyun untuk melakukan replikasi otak dan memindahkannya ke tubuh prostesis. Dengan begitu, ia masih bisa merasakan kehidupan meskipun dengan menggunakan tubuh robot. Ada beberapa tipe pemindahan otak, yaitu tipe A, B, dan C.
dan semuanya tergantung dari biaya yang dikeluarkan. Jika tipe A, otak pasien akan dipindahkan ke tubuh prostesis dan mendapatkan hak asasi yang sama seperti manusia. Tipe B, otak pasien masih mendapatkan hak asasi manusia namun tidak lengkap. Dan yang terakhir adalah tipe C, di mana otak pasien akan dipindahkan secara gratis, namun perusahaan berhak menciptakan apapun dengan otak tersebut. Ya, hal itu sama seperti yang terjadi pada Kapten Yun. Manusia bebas menggunakan otaknya dalam penelitian atau menciptakan apapun. Ternyata dokter yang sejak tadi memeriksa So-hyun bukanlah manusia, melainkan sebuah robot yang dilengkapi dengan otak dokter. 예, 뭐 그러시죠. 네. Keesokan harinya, percobaan simulasi Kapten Yun kembali dilakukan. Simulasi kali ini dihadiri langsung oleh kepala lembaga penelitian yang bernama Sang-hun. Karena merasa simulasi ini selalu berakhir sama, Sang-hun pun memutuskan untuk menembak kaki Kapten Yun di awal simulasi untuk melihat apakah ada hasil yang berbeda. Dan tak disangka, hal itu membuat salah satu area otak Kapten Yun menjadi aktif, di mana area itu sebelumnya tidak pernah aktif sama sekali. Sang-hun pun menganggap bahwa hal itu adalah salah satu pertanda baik karena mereka pada akhirnya mendapatkan hasil yang berbeda. Dan dengan hasil itu, Sang-hun, So-hyun, dan yang lainnya pun pergi ke markas Kronoid untuk melaporkan hal itu pada pemimpin mereka. Sayangnya hari itu pemimpin berhalangan hadir, hingga mereka pun diminta melaporkannya pada direktur pengembangan produk yang bernama Lee Se-yun. Dari pertemuan itu, Direktur Pengembangan Produk menyampaikan bahwa perusahaan Kronoid akan membatasi pengembangan senjata biologis. Di mana hal itu berarti pengembangan AI Kapten Yun yang sudah mereka lakukan sebentar lagi akan dihentikan. Alhasil, Sang-hun dan So-hyun pun menemui pemimpin secara langsung untuk memastikan informasi tersebut. Tak disangka, Sang-hun ternyata adalah salah satu robot AI yang dikembangkan langsung oleh pimpinan dengan menggunakan otaknya sendiri. Itulah mengapa Sang-hun memiliki kecerdasan dan humor sama seperti yang dimiliki oleh pimpinan. Ia dijadikan sebagai tangan kanan yang bisa dikendalikan sesukanya. Setelah itu, pimpinan menyampaikan pada So-hyun bahwa perusahaan mereka akan menghentikan semua pengembangan senjata karena perang akan segera berakhir. Mereka berencana akan memulai menciptakan robot yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Oleh sebab itulah, pimpinan pun meminta So-hyun untuk segera menyelesaikan pengembangan robot Kapten Yun. 서연아, 너도 그만 집착해. 야, 너도 그만 웃기고 이제 나랑 얘기 좀 하자. Kesal karena keputusan itu, Sang-hun pun mulai melakukan segala upaya untuk menyelesaikan pengembangan robot Kapten Yun. Ia bahkan nekat memotong bagian tubuh robot agar Kapten Yun bisa memberikan respon yang berbeda seperti simulasi sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Sang-hun tentu saja membuat So-hyun merasa marah. Walaupun itu hanyalah tubuh robot, namun ibunya tetap merasakan rasa sakit yang sama. Untungnya, sebelum Sang-hun bisa melakukan hal-hal yang lebih gila, seorang petugas memanggilnya dan mengatakan bahwa pimpinan ingin segera bertemu. So-hyun kemudian memeriksa semua data pengembangan Jung-i dan melihat beberapa pemindahan data yang dilakukan oleh Jae-kyung. Dan tak disangka, pemindahan data itu ia lakukan untuk mengembangkan robot Kapten Yun menjadi robot yang seksi. Hal itulah yang membuat So-hyun semakin marah. Namun Jae-kyung mengatakan bahwa itu adalah perintah dari atasannya. Lagi pula robot tipe C sudah mendapatkan persetujuan untuk dikembangkan menjadi apapun sesuai keinginan perusahaan. Karena hal itu, So-hyun akhirnya segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan sang ibu. Saat menghidupkan robot Kapten Yun, So-hyun menyampaikan beberapa hal kepadanya. Hingga akhirnya, pembicaraan mereka pun sampai ke area otak yang tak dikenal. Ternyata area otak itu akan aktif ketika Kapten Yun mengingat tentang anaknya, yaitu So-hyun. Kapten Yun kemudian menanyakan bagaimana hasil operasi sang putri. Apakah operasinya berjalan lancar atau tidak? Karena selama ini, hal itulah yang selalu mengganggu pikirannya. Dengan tangis pilu, So-hyun pun mengatakan bahwa operasi putrinya berjalan lancar. Kapten Yun lalu mengatakan bahwa misi terakhirnya gagal karena ia kehilangan boneka pemberian sang putri.
Ia merasa bersalah karena tak bisa menjaga boneka itu dengan baik. Alhasil, tangisan Sohyun pun pecah seketika. Ia tak bisa lagi membendung air mata yang sejak tadi sudah ia tahan. Setelah itu, ia pun bersumpah akan menyelamatkan sang ibu apapun yang terjadi. Dalam simulasi terakhir, Sohyun membimbing ibunya untuk mengikuti semua perintahnya. Rencana Sohyun adalah membawa sang ibu keluar dari laboratorium agar ia bisa menikmati hidup dengan bebas. Sang Hun yang melihat hasil simulasi menyadari adanya sesuatu yang aneh. Ia pun memanggil polisi untuk mengepung laboratorium dan menangkap Sohyun serta ibunya. Sesuai rencana, Kapten Yun mengalahkan semua robot penjaga yang berusaha menangkapnya. Berkat hal itulah, Sohyun berhasil mengelabui para polisi dengan memindahkan otak sang ibu ke tubuh robot penjaga. Setelah memasuki kereta yang akan membawa mereka pergi, Sohyun dan ibunya tiba-tiba dijegat oleh Sang Hun. Sang Hun dengan cepat menembak Sohyun yang menyebabkan perkelahian antara dirinya dengan Kapten Yun. Akibat perkelahian itu, salah satu mata Sang Hun mengalami kerusakan. Setelah pertarungan yang begitu panjang, Sohyun dan sang ibu akhirnya berhasil mengalahkan semua polisi beserta Sang Hun. Melihat situasi itu, Sohyun pun meminta ibunya untuk segera pergi. Ia ingin ibunya bisa menikmati hidup dengan bebas, sementara ia sendiri akan tetap di sana untuk menghalangi para polisi. Lagi pula, hidupnya juga tidak akan bertahan lama, jadi ia tidak masalah jika harus berkorban demi sang ibu. Setelah berpelukan untuk yang terakhir kalinya, mereka pun akhirnya berpisah. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu videonya ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangatlah berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Ian pamit undur diri, and see you next time.